Assalamualaikum pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini kita berada di kediaman rumah Bapak Eko Sabto Purnomo. Beliau saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo sekaligus pengusaha penggilingan beras Sri Mulyo Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai pelaku usaha, tema kali ini kita lebih mengangkat terkait berbagai sharing tentang UKM. Assalamualaikum Pak Eko. Alhamdulillah sampai saat ini masih alhamdulillah, mudah-mudahan sampai selesai utuh. Kita akan membahas santai Pak terkait dengan UMKM dan usaha ya Pak ya. Kan Pak Sabto pelaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo dan juga pelaku usaha ya Pak ya. Tapi yang saya ambil adalah pelaku usahanya ya, supaya memberikan inspirasi bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha yang lainnya. Ini terkait UMKM Pak, mungkin bisa dijelaskan secara sedikit ya Pak ya. Pengertian kami UMKM itu adalah orang yang berinisiatif untuk secara mandiri itu membuka usaha atau berusaha secara mandiri, baik itu bisa dia sendiri atau mempekerjakan orang gitu. Iya. Terus mungkin bagaimana Pak kita menjalankan suatu usaha itu secara baik? Yang penting yang pertama adalah niat terlebih dahulu ya. Itu yang modal yang paling utama. Diniatkan niat yang baik itu. Kemudian yang berikutnya tentu mau belajar. Ya, mau belajar karena sebenarnya apa saja pekerjaan itu semuanya ada inspirasi kalau kita mau mencari tahu di sekeliling kita. Iya. Terus kemudian memulai. Ya, niat, belajar, memulai, atau bisa juga niat memulai sambil belajar, bisa. Ya, itu. Betul, Terus nih Pak, kadang-kadang kan orang itu banyak Pak ya, ketika dia mau memulai suatu usaha, menyiapkan banyak pikiran, ketakutan atau takut akan resiko. Ini sebenarnya seperti apa Pak yang harus dilakukan? Ya, saya kira orang berusaha takut dengan resiko itu hal yang biasa, karena namanya saja apapun bisa terjadi memang. Cuma resiko itu, ketakutan itu bisa kita minimalkan manakala kita mau belajar gitu, mau belajar ya. Kita mau cari tahu, mencari informasi, bertanya dan sebagainya. Otomatis ketika kita bisa mengerti situasinya, ya, kita mengerti teorinya, kita tahu orang lain sudah melakukan seperti apa, minimal resiko itu nanti, ketakutan terhadap resiko akan turun begitu. Ya, kecuali memang ada beberapa orang yang memiliki keberanian yang luar biasa, maju dulu, nanti resiko belakang. Ada yang seperti itu memang. Sudah nekat ya? Ya, ada juga. Terus mungkin selain yang Mas Sabto tadi sebutkan Pak, belajar, niat, dan action ya, terutama apakah secara manajemen itu seperti apa Pak? Mungkin dari segi marketing atau finishing, pengemasan gitu? Sekali lagi itu kaitannya dengan belajar ya. Jadi kalau kita bicara apa istilahnya teori sederhana, kalau saya ya sudah agak-agak lupa sebenarnya. Ini mulai coba, karena ada penjenengan kita buka kembali, mudah-mudahan orang keliru, orang meleset gitu. Ada dua orientasi. Yang pertama adalah orientasi produksi, yang kedua adalah orientasi pasar. Ya, kita kalau bicara produksi atau pasar, kita terlebih dahulu kita lihat karakteristik produk. Ya, produk kita apa gitu. Kita misalnya bergerak di bidang kebudayaan misal ya. Kebudayaan, melestarikan, memproduksi gamelan, memproduksi keris dan sebagainya. Berarti orientasinya yang pertama produk. Ya. Kan tidak mungkin kita semata-mata menyesuaikan pasar, karena di situ ada hal-hal yang originalitas yang harus dipertahankan begitu. Kemudian ada produk-produk yang memang berorientasi pasar, karena memang perubahan situasi, selera masyarakat berubah dengan sangat cepat. Misalnya makanan begitu. Meskipun juga harus ada ciri khasnya, tapi penyesuaian terhadap pasar juga harus
harus ada begitu gitu. Jadi memang tergantung karakteristik usaha kita apa. Nah, terkait dengan marketing dan lain sebagainya, proses manajemen itu saya kira hampir semua bidang usaha itu menjadi menjadi hal yang harus diperhatikan begitu, manajemen, marketing dan sebagainya begitu. Penting juga. Berarti itu. Ya, mungkin harapan yang dikerjakan nanti seperti apa Pak? Yang penting sekali lagi yang namanya orang usaha itu pasti ada pasang dan surutnya. Iya, benar. Ya. Yang penting punya keyakinan untuk terus maju mengembangkan usahanya. Kemudian yang kedua, zaman terus berubah. Hari ini kita menghadapi yang namanya pasar online ya, pasar online, kemudian digitalisasi dan sebagainya. Nah, ke depan kita belum tahu nanti apa di Facebook itu katanya metaverse ya itu ya, apa itu istilahnya, saya juga kurang paham. Mungkin hari ini yang kita nggak paham itu nanti harus kita hadapi dan kita harus menjadi bagian di dalamnya. Sama seperti kemarin media sosial awal-awal itu kan juga hanya sebagian, tapi pada akhirnya semua orang bermedia sosial. Artinya di masa yang akan datang kita nggak tahu situasinya seperti apa, kita nggak tahu. Cuma yang bisa kita lakukan adalah kita harus mau belajar beradaptasi tanpa harus meninggalkan identitas diri, identitas budaya kita, begitu saja. Terima kasih pemirsa Berita Suara TV Tanutup. Kemudian wawancara kita bersama Bapak Sabto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan juga pelaku usaha atau owner dari pembimbingan padi Sri Mulyo, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah. Itu sekian Sahabatnya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa semuanya.